Dirga Lasut. Dan ini dia babak kedua. Delta Sidoarjo melawan Sriwijaya FC dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kembali blunder dilakukan oleh Juprianto. Nyaris saja dicuri oleh Cristiano Lopez. Ya, hampir saja terulang kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gunawan di babak pertama. Kali ini oleh Juprianto. Beruntung Mubarok dengan cepat mengantisipasi bola. Mantan pemain Persidara Sutikno, Cristiano Lopez yang dituju. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Ahmad Juprianto terhadap Cristiano Lopez. Supardi. Muhammad Ridwan. Ivan Kolev, mantan pelatih timnas Indonesia. Ya, kita lihat mestinya memang terjadi pelanggaran karena Bejo melakukan menabrak kaki Ridwan di sini. Padahal Ridwan memiliki peluang yang cukup bagus dari sisi sayap. Hanya saja wasit mengatakan play on. Anang Ma'ruf. Lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Gagal dikuasai oleh Khairul Muasuda tadi. Pemain yang baru saja masuk. Dirga Lasut. Musim lalu Dirga Lasut memperkuat tim divisi utama Persih Tembilahan. Marcio Sousa dikawal oleh dua pemain sekaligus, Arif Suyono dan juga Supardi. Kontrol bola yang kurang cermat dari Ponario Astaman. Lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Sutikno kembali ke Tikno. Maksudnya ke Cristiano Lopez. Ponario Astaman kali ini disapu saja oleh Mujib Ridwan. Berpindah ke kaki Muhammad Ridwan kali ini. Dirga Lasut. Kita lihat bagaimana di sini peran Dirga sebagai pengumpan, sebagai tembok di lini tengah, sebagai jembatan penghubung antara belakang dan depan. Ini yang diharapkan Ivan Kolev sehingga dengan berani mengeluarkan Budi Sudarsono. Ponario Astaman, Firman Utina, kali ini Arif Suyono. Arif Suyono
Sebuah umpan terobosan yang mampu terbaca oleh pemain bertahan Deltras Firmanutina. Kembali Kate Kayamba Gams. Masih Kate Kayamba Gams dibayang-bayangi oleh Mujib Ridwan dan juga Anang Ma'ruf. Masih Kate Kayamba Gams. Berusaha melepaskan crossing Kate Kayamba Gams. Ya, memang terlihat sedikit terlalu dipaksakan oleh Gam. Dan memang tidak ada pemain yang datang untuk mengcover atau melindungi atau menerima umpan pendek dari dia. Sehingga Gam melakukan tendangan yang sangat spontan berbalik menyentuh tubuh dia. Ya, kita lihat bagaimana mulai hidup dengan adanya Dirga Lasut. Memberi umpan umpan pendek tidak berjalan bagus. Kembali menghasilkan kartu kuning dan tampaknya ya, kita lihat bagaimana gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Dirga saat menjatuhkan Marcio Sosa. Ya, kita lihat ya mestinya ini hanya pelanggaran biasa, tapi kita lihat reaksi dari Dirga, gerakan kecewa, marah yang membuat wasit mau tidak mau harus memberi peringatan dalam bentuk kartu kuning kepada dia. pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua menggantikan Budi Sudarsono. Dirga Lasut langsung memperoleh 1 kartu kuning. Sekaligus menjadi kartu kuning yang keempat sepanjang 51 menit pertandingan sore ini. Wow! Sebuah tendangan keras yang sangat berbahaya dilepaskan oleh Marcio Souza. Dan ini adalah yang kedua kalinya bola mati melalui kaki Marcio Souza nyaris menjebol gawang Fauzal Mubarok. Ya, kita lihat bagaimana tembakan itu sebenarnya tepat ke tengah, cuma posisi Mubarok yang sedikit tidak tepat. Beruntung dia melakukan keputusan yang tepat, memukul bola, tidak berusaha menangkap, sehingga selamatlah gawang Sriwijaya dari kebobolan yang kedua kali ini. Danilo Fernando, wow, gol! Melalui sebuah sepak pojok, Danilo Fernando menempatkan bola ke tiang jauh dan tampaknya mengenai kepala Marcio Souza, berubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana rapuhnya kembali kita kritik lini belakang Sriwijaya. Mereka hanya memperhatikan bola, tidak marking Marcio yang sangat dekat dengan gawang Mubarok. Kita lihat semuanya terpaku. Ya. Bahkan pemain yang harus mengcover Marcio Sosa menunduk tidak melihat bola. Sebuah kesalahan fatal yang dilakukan lini belakang. 3 pemain belakang. Ya betul, 3 pemain belakang tidak mampu menjaga Marcio Sosa. Sebuah gol yang memang layak dipersembahkan oleh Marcio Sosa sebagai pemain anyar di tim Deltras kali ini. Kembali memecah keheningan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. 2 gol tercipta bagi tim promosi. Merubah kedudukan menjadi 2-0 atas Sriwijaya FC. Ya, ini akan menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Ivan Kolev. Ya. Membenahi lini belakang. Kita lihat bagaimana Gunawan kembali mendapat kartu kuning. Rasa frustrasi membuat dengan mudah timbulnya emosi, dan ini akan sangat berbahaya karena bisa bertabur kartu kuning yang sangat merugikan. Ya, kita lihat memang gerakan tangan yang dilakukan oleh Gunawan membuat Marcio Sosa jatuh dan memaksa wasit untuk mengeluarkan kartu kuning yang kelima kali ini.
1 kartu kuning dan juga 1 blunder berakibat gol pertama bagi Deltras adalah sebuah hasil yang kurang memuaskan bagi seorang Gunawan. Pemain yang pada sore ini dipercaya menempati line up pada pertahanan Sriwijaya FC. Selebrasi Kapten ke-11 Deltras Ferry Aman Saragi. Ya, kita lihat bagaimana Gam mengecam gol kedua. 3 pemain belakang tidak mampu menjaga Marcio Sosa. Dan 3 pemain belakang tidak ada yang satupun duel dengan Marcio dalam memperebutkan umpan dari sepak pojok yang dilakukan oleh Danilo. Kembali menghasilkan sepak pojok yang kedua pada babak kedua ini bagi Deltras Sidoarjo. Kembali Danilo Fernando. Pendek saja ke Tikno. Danilo Fernando mengangkat bola ke tiang jauh. Kali ini terlalu tinggi. Crossing yang dilepaskan oleh Danilo Fernando. Latih Deltras. Mustakim tampak cukup yakin. Sangat yakin dengan penampilan tim The Lobster sore ini. Ya, sebuah pertandingan perdana yang mengesankan buat Cak Takim yang pertama kali memimpin Deltras di Liga SL kali ini dan langsung meraih, sedikit lagi bisa meraih 3 poin. Kayamba Gams dari sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan pertahanan Deltras Muhammad Ridwan kerjasama dengan Firman Utina. Dirga Lasut, pemain yang tentunya diharapkan oleh Kolev mampu memberi dukungan terhadap barisan penyerang mereka. Kayamba Gams, Muhammad Ridwan, lob, Kayamba Gams yang dituju. Kembali ke Ridwan, lepaskan crossing Muhammad Ridwan. Terlalu jauh dari Jungwan. Dibiarkan saja oleh Sutikno dan tampaknya pergantian pemain akan dilakukan oleh Mustakim. Ya, Widi Susanto tampaknya dipersiapkan. Kita tahu Widi merupakan bek kiri yang tangguh selama ini, berarti ada asumsi bagi Mustakim untuk memperkuat pertahanan karena mereka sudah unggul 2-0. Musim ini, lini pertahanan Sriwijaya ditinggalkan oleh Haris Yulianto. Pemain yang selama 3 musim memperkuat Sriwijaya FC. Pada lini belakang selain Haris Yulianto, mereka juga kehilangan Amrizal, Precious, Imujiraye, pemain nasional asal Singapura, dan juga Muhammad Nasuha. Ya, kita lihat bagaimana positioning yang bagus dari Marcio Sosa dalam menerima bola. Beruntung Mubarok dengan tepat keluar dari sarangnya. Kita lihat bagaimana kembali lini belakang Sriwijaya terpedaya oleh kecerdikan dari Marcio Sosa dalam mengantisipasi arah bola. Dan pergantian pemain dilakukan oleh Deltras Sidoarjo, ditarik keluar Dodok Anang digantikan oleh Widi Susanto. Ya, artinya memang terjadi perubahan pola permainan mereka dari 3-5-2 menjadi 4-4-2 dengan masuknya Widi yang akan menempati posisi bek kiri.
Dan ini adalah merupakan pergantian pemain yang pertama bagi Delta Sidoarjo sepanjang pertandingan sore ini. Kembali pelanggaran oleh Dirga Lasut. Berusaha menghentikan laju Sutikno. Ya, berbahaya memang. Dan kita lihat bagaimana Dirga harus hati-hati karena dia sudah mendapat satu kartu kuning. Ini yang membuat dia tidak jadi melakukan gerakan-gerakan protes tadi. Ya, kembali Marcio Souza. Nyaris saja memaksimalkan peluang yang ada. Masih tipis, lebar di sisi sebelah kanan gawang Fauzal Mubarok. Ya, kita lihat posisi dari pemain belakang Sriwijaya sudah tidak begitu disiplin menjaga orang. Mereka lebih konsentrasi, mereka lebih terfokus pada bola. Sehingga dengan mudah mereka terkejut ketika Marcio Souza berpindah untuk menerima bola di daerah-daerah terbuka. Kamatur, efisien. Instruksi dari coach atau pelatih Delta Sidoarjo menginginkan pemainnya bermain secara efisien. Danilo Fernando, kembali pelanggaran oleh Juprianto, mantan pemain Pelita Jaya. Mantan penjaga gawang utama Persela Lamongan, Fauzal Mubarok. Tendangan bola mati kali ini Danilo Fernando ke tiang jauh. Masih mampu digapai oleh Fauzal Mubarok. Masih bertahan 2-0 keunggulan The Lobster atas Sriwijaya FC. Firman Utina kali ini. Arif Suyono. Masih Arif berpindah ke sisi sebelah kiri. Dirga Lasut. Muhammad Ridwan tadi, Firman Utina. Pelanggaran terhadap Firman Utina dikawal oleh dua pemain sekaligus. Pelanggaran tampaknya oleh Widi Susanto. Pemain yang baru saja masuk menggantikan Dodok Anang. Ya, ini sebuah peluang emas. Posisi yang sangat ideal. Hanya beberapa sentimeter dari garis kotak penalti. Kita lihat bagaimana tiga pemain dari Sriwijaya dalam memutuskan siapa yang akan mengeksekusi Gam, Angjuwan atau Firman Utina. Ponario Ya, Astaman. Ponario Astaman. Masih jauh melayang di atas Mister Gawang Yanuar Fernando. Sebuah placing bola oleh Ponario Astaman. Salah satu pemain yang disebut-sebut sebagai pemain kesayangan Ivan Kolev di Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana ekspresi dari Henry Senudin, sang manajer. dan juga Ivan Kokolev. Dari sisi sebelah kiri Sutikno, kontrol bola yang tidak cermat dari Sutikno menyebabkan bola Delta Sidoarjo kembali terlepas, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Suasana di tribun Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Anang Ma'ruf dipotong saja oleh Kit Kayamba Gams. Ponario Astaman kali ini. Muhammad Ridwan yang dituju. Ataupun Firman Utina. Kembali Ponario Astaman. Kit Kayamba Gams.
Muhammad Ridwan. Ya, kita nantikan keputusan dari wasit. Tampaknya mengenai lengan Anang Ma'ruf dan menghasilkan handball sekaligus tendangan. Penalti yang kedua bagi Sriwijaya FC. Ya kita lihat dengan jelas Ya. bola memang gerakan tangan dari Anang sangat aktif dalam mengganggu arah bola. Sebuah keputusan yang tepat dari wasit Najamuddin. Kita tentunya berharap suasana sportif penuh fair play tetap diusung oleh seluruh pemain atas setiap keputusan wasit. Dan wasit Najamuddin telah memutuskan hadiah tendangan penalti yang kedua bagi Sriwijaya FC setelah bola yang dilepaskan oleh Muhammad Ridwan di kotak penalti Deltras mengenai lengan Anang Ma'ruf. Kita nantikan mampukah Sriwijaya memaksimalkan peluang kedua ini. Ya menarik kita lihat bagaimana Gam berani mengambil kesempatan kedua. Dia harus melawan mental dia sendiri karena gagal. Apakah dia menembak ke arah yang sama? Ini salah satu daya tarik Bung di sepak bola. Gam bertarung dengan dirinya sendiri. Gams dan luar biasa. Kali ini setelah 2 kali tendangan penalti yang dieksekusi oleh kapten kesebelasan Sriwijaya, Kit Kayamba Gams berhasil merubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, nyaris kembali terulang nasib sial karena kita lihat gerakan yang tepat dari seorang Yanuar Fernanda ke arah yang tepat. Hanya saja bola memang lebih cepat beberapa detik dari gerakan dari Yanuar. Maka berhasillah Gam mengalahkan nasib sial yang dialami pertama. Sehingga memperkecil kekalahan menjadi 1-2 di babak kedua ini. Berubah kedudukan saat ini 2-1. Keunggulan masih terhadap Delta Sidoarjo atas Sriwijaya FC. Baru saja Kit Kayamba Gams berhasil memperkecil kedudukan. Ketertinggalan bagi Sriwijaya menjadi 2-1 melalui gol dari Titik Putih. Kembali terjatuh Arif Suyono. Tampaknya menghasilkan tendangan pojok bagi Sriwijaya. Masih tampak kesakitan Sutikno. Marcio Souza. Ya kita lihat mudah-mudahan ini tidak membuat anti klimaks di Deltras. Iya. Karena ini bisa saja menjadi second win. Titik balik dari kembalinya rasa percaya diri anak-anak Laskar Wongkito. Tampak pemain senior Firman Utina, pemain asal Manado, Sulawesi Utara, mengeksekusi tendangan pojok bagi Sriwijaya FC dan tampaknya pelanggaran Kit Kayamba Gams terhadap Anang Ma'ruf sebelum menyambut bola crossing dari Firman Utina. Situasi yang sedikit berbahaya bagi Delta Sidoarjo. Melihat penguasaan bola tampaknya semakin didominasi oleh Sriwijaya FC pada babak kedua ini. Sutikno, Danilo Fernando kali ini berhasil menguasai bola. Danilo Fernando pelanggaran terhadap Hoirul Masuda dan lagi-lagi dilakukan oleh Dirga Lasut. Ya ini posisi yang sangat ideal bagi Marcio Souza atau Danilo Fernando. Kita tahu dua pemain Amerika Latin ini memang sangat piawai dalam menembak bola-bola mati. Kita lihat memang kembali Marcio Souza yang di Persela Lamongan banyak sekali mencetak gol lewat bola-bola mati seperti ini, Bung Opan. Musim lalu Marcio Souza memperkuat Semen Padang. Marcio Souza mengenai benteng pertahanan Sriwijaya FC.
pelatih Persib Bandung tampaknya berada di tengah-tengah publik Delta Mania. Ya, memang hal yang wajar karena mereka akan menghadapi Delta. Wow, tampak sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh dan gol. Danilo Fernando berhasil memperdaya kiper Faisal Mubarak menempatkan bola ke tiang jauh. Merubah kedudukan menjadi 3-1 bagi Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana pemain belakang dari Sriwijaya membiarkan Danilo dengan leluasa menggiring bola, bahkan melihat peluang. Kita lihat di sini, Bung, ya, bagaimana Supardi gagal. Kita lihat tidak ada satupun yang membantu Supardi untuk menghadang gerakan dari Danilo, sehingga dia menembak bola dengan akurat ke sisi kiri Mubarak, membuat tim tuan rumah Deltras atau The Lobster unggul 3-1. 3-1 saat ini Deltras berhasil unggul atas Sriwijaya FC melalui gol yang cukup cantik diciptakan oleh Danilo Fernando. Ya, kita lihat ekspresi Gam, bagaimana kecewanya dia. Padahal dia sengaja memperlambat kepulangan dia ke negerinya untuk membela timnas negerinya satu hari hanya untuk memperkuat Sriwijaya pada laga perdana kali ini. Karena dia tidak akan bisa memperkuat Sriwijaya di laga away 3 hari mendatang melawan Persela Lamongan, Bung. Pelanggaran Kate Kayamba Gams terhadap Cristiano Lopez. Ya, kita lihat salah satu ciri khas Lopez langsung reaktif dalam memprotes wasit, dan ini membuat wasit kadang-kadang begitu saja mengabaikan Lopez walau dengan jelas dilanggar begitu keras oleh Gam. Sebuah hasil yang sangat kontradiktif diperoleh Sriwijaya FC pada pertandingan sore ini sepanjang 73 menit. 3-1 kedudukan sementara. Ya, bagaimana sebuah hasil yang sangat kontradiktif, betul, Bung. Bagaimana pekan lalu mereka dengan jayanya mengalahkan Arema di Malang 3-1 dengan skor yang sama dalam laga prestis Community Shield. Sebelumnya melawan Persiwa Wamena di bumi Sriwijaya, mereka juga unggul 2-0 pada final Inter Island Cup. Bahkan sebelum final Inter Island mereka secara spektakuler menghabisi Persib Bandung 6-0 di bumi Sriwijaya. Namun sore ini mereka harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa sejauh ini mereka telah tertinggal 3-1 oleh tim promosi dari divisi utama Delta Sidoarjo. Cristiano Lopez, Marcio Souza, maksudnya kembali ke Cristiano Lopez, masih Marcio Souza, crossing dan Kembali, Bung, kita lihat bagaimana 6 pemain belakang Sriwijaya dengan kita lihat bagaimana dengan cerdiknya hanya 3 atau 2 pemain penyerang dari Deltras mampu membuat mereka terperangah, tidak mengantisipasi gerakan lawan, semua perhatian hanya ke bola. Untung tendangan masih jauh di sebelah kanan gawang Mubarak, Bung. Sebuah first time yang dilepaskan oleh Ferry Aman Saragi masih tipis di sisi sebelah kanan gawang Sriwijaya FC. Membuat kubu Deltras kembali menahan nafas. Ya, lagi-lagi memang ini catatan khusus buat Kolev. Bagaimana
lini belakang yang dia miliki, semua pemain rata-rata konsentrasinya hanya memperhatikan bola, tidak pernah dengan jeli membaca pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Tridente, Deltras, Danilo, Lopez, dan Sousa. Firman Utina, tendangan pojok bagi Sriwijaya FC. Berusaha dikuasai sepenuhnya oleh Gunawan. Pencipta gol pertama bagi Delta Sidoarjo, Ferry Aman Saragi, yang juga didaulat oleh Mustaqim sebagai kapten kesebelasan The Lobster. Pemain yang telah memperkuat The Lobster sejak divisi utama musim lalu. Serangan balik Delta Sidoarjo kali ini. Danilo Fernando, Marcio Souza, Ferry Aman Saragi, Sutikno yang dituju, dibayang-bayangi oleh Ponario Astaman. Ya, tampaknya sebuah gerakan yang dilandasi rasa frustrasi karena sudah tertinggal 1-0. Kita lihat bagaimana gerakan yang nyaris tidak layak dilakukan oleh seorang pemain nasional seperti Ponario. Kita lihat gerakan kaki yang ya tidak berhenti untuk menghindari benturan dengan Tikno. Sayang memang. Pemain yang telah memasuki usia 34 tahun, Ponario Astaman. Menghasilkan tendangan bebas bagi Deltras, tampaknya dihadapi oleh Ferry Aman Saragi. Ke tiang jauh, dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Sriwijaya FC Fauzal Mubarok. Ya, kembali peluang bagi Sriwijaya FC. Masih gagal dimaksimalkan oleh Arif Suyono tampaknya. Iya, sayang sekali memang, padahal peluang begitu bagus, umpan yang akurat dari Gam. Kita lihat bahwa ya flying kick yang dilakukan Arif Suyono terlalu lemah dan melenceng di sebelah kanan dari gawang Januar Fernanda. Dalam 4 pertemuan sebelumnya antara kedua tim, masih didominasi oleh Sriwijaya dengan 2 kemenangan, 1 kemenangan bagi Delta Sidoarjo dan 1 hasil draw. Dan kemenangan sore ini tampaknya membuat kedudukan menjadi sama. Masing-masing memperoleh 2 kemenangan dan 1 kali draw. Tersisa 12 menit lagi bagi Delta Sidoarjo untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk kembali menghuni kompetisi paling panas di Indonesia, Jarum Indonesia Super League. Ponario Astaman melebar ke kanan, yang dituju adalah Supardi. Masih Supardi, pendek saja ke Arif Suyono. Dibuang saja oleh Sutikno. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Tampaknya Sriwijaya FC kembali akan melakukan pergantian pemain. Bersiap-siap masuk Mahyadi Panggabean. Ini dia Mahyadi Panggabean, mantan punggawa Persik Kediri masuk. Ya, memang sebuah upaya yang kedua dilakukan oleh Kolev dengan memasukkan Mahyadi. Kita lihat memang Angjuan sepertinya memang kehabisan stamina karena dia lebih banyak turun mencari bola dibanding menunggu sebagai striker. Iya.
kembali berhasil dikuasai oleh Cristiano Lopez. Dikawal oleh dua pemain sekaligus. Kali ini Cristiano Lopez gagal mengontrol bola dengan baik, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Dan tampaknya Mustaqim bersiap-siap untuk kembali melakukan pergantian pemain. Tampak pemain bernomor punggung 28 Wahyu. Ya, kita lihat pernyataan Mustaqim. Dia memasukkan Wahyu khusus untuk mengantisipasi gerakan-gerakan eksplosif dari Mayadi. Ini yang menarik di sepak bola, Bung. Bagaimana antara pelatih melakukan kontra strategi. Begitu Mayadi masuk, Mustaqim langsung menyiapkan Wahyu yang lebih segar untuk memarking habis gerakan-gerakan berbahaya dari seorang Mayadi. Arif Suyono, masih Arif gagal melewati 3 pemain, berhasil direbut oleh Sutikno. Firman Utina dan Firman Utina, ya, Ket Kayamba Gams. Ya, peluang emas yang begitu bagus kembali gagal dimanfaatkan oleh Gam. Patut disayangkan bagaimana peluang yang begitu terbuka tadi. Firman Utina dan juga Ket Kayamba Gams masih gagal membobol gawang Delta Sidoarjo. Tinggal berhadapan dengan kiper. Wow, masih play on. Ya, Anda lihat, Bung, bagaimana gerakan dari Marcio Sosa kembali mengecoh pemain belakang dari Sriwijaya yang sepertinya tidak tahu di mana posisi Marcio Sosa, dan mereka hanya bisa terkejut ketika sudah berdiri di belakang mereka. Kembali serangan masih datang secara bergelombang dari Sriwijaya FC. Ket Kayamba Gams dan ya, Arif Suyono masih gagal. Peluang yang sama kembali diperoleh oleh Arif Suyono, tinggal berhadapan dengan kiper Delta Sidoarjo. Crossing dari Ponario Astaman, kali ini Ket Kayamba Gams yang dituju. Luar biasa Yanuar memang. Dia layak menjadi salah satu kandidat Ya, MVP, Most Valuable Player pada pertandingan sore ini. Karena tercatat 5 kali mampu menggagalkan peluang emas dari menit pertama yang dimiliki oleh penyerang-penyerang Sriwijaya. salah satunya adalah tendangan penalti. Ya, kita pada lihat babak bagaimana pertama. reaksi yang tepat, timing, menutup, dan mempersempit jarak tembak yang dilakukan oleh Arif Suyono. Walau harus kita lihat bagaimana kesakitan perutnya, Bung. Hanya dalam tempo 2 menit, Yanuar Fernando berhasil melakukan penyelamatan gemilang. Setelah sebelumnya, sebuah bola pendek dilepaskan oleh Ket Kayamba Gams, berhasil dipatahkannya. Kemudian Arif Suyono, racing bola, Arif Suyono juga berhasil dipatahkan oleh Yanuar Fernando. Sebelumnya pada babak pertama tadi, Yanuar juga berhasil mematahkan tendangan penalti yang dilepaskan oleh Ket Kayamba Gams. Ya, dan nyaris berhasil menggagalkan penalti yang kedua, hanya saja terlambat beberapa detik. Dan kita perhatikan bagaimana tinggi tubuh yang rasanya memang tidak begitu ideal, tapi begitu cepat, timing yang tepat, dan akselerasi yang selalu tepat ke arah tembakan-tembakan yang menuju ke gawang dia. Kita lihat bagaimana tidak dengan kaki, dengan perut, dengan berjibaku dia selalu mampu menggagalkan peluang emas yang dimiliki bomber Sriwijaya Ket Kayamba Gams. Dan tampaknya pelatih Mustaqim melakukan pergantian pemain yang kedua. Yang ketiga bagi Delta Sidoarjo, menarik keluar Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza, 3 pemain hanya meloncat, bahkan 1 menunduk. Tidak ada satupun pemain belakang Sriwijaya yang
langsung duel head on, memperebutkan bola dengan Marcio Sosa. Kembali serangan melalui Arif Suyono. Sebuah keputusan yang terlalu terburu-buru oleh Arif Suyono. Tendangan yang dilepaskannya masih jauh melayang di atas Mister Gawang Yanuar Fernando. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana pergerakan dari belakang, coming from behind, yang dilakukan Arif Suyono. Rasanya dalam beberapa menit terakhir sudah 4 peluang dibuang begitu saja oleh penyerang-penyerang Sriwijaya. Tampaknya ini dilandasi rasa percaya diri yang kurang setelah tertinggal cukup menyolok 1-3. Musim lalu Arif Suyono memang tampil cukup produktif, berhasil mengemas 7 gol bersama Sriwijaya FC. Ponario Astaman. Pelanggaran kali ini oleh Wahyu, pemain pengganti dari Delta Sidoarjo. Ya, memang ini yang kita katakan tadi, Wahyu memang ditugaskan oleh Mustakin untuk sebagai destroyer. Terutama target dia bukan cuma Ponario, kita lihat bagaimana Mustakin menyebut nama Mayadi tadi. Ya. Kembali peluang, ya. Lagi-lagi peluang terbuka bagi Sriwijaya FC, masih gagal membuahkan gol. Ya, 5 peluang emas, Bung, dalam tempo 20 menit terakhir. Kali ini Mayadi yang gagal memanfaatkan umpan matang. Kita lihat bagaimana kontrolnya sudah cukup bagus. Tembakan kaki kiri yang melenceng jauh di sebelah kiri gawang. Mahyadi Panggabean kali ini jauh, lebar di sisi sebelah kiri. Ponario Popon Astaman, Arif Suyono yang dituju namun lebih dekat ke Bejo Sugiantoro. Luar biasa, Bung. Semua penyerang-penyerang Sriwijaya yang memiliki peluang nyaris tidak berkutik menghadapi ketangguhan dari Yanuar Fernanda. Ya, kembali Mustakin memasukkan Fahmi. Kita tahu Fahmi selama ini lebih berperan sebagai holding midfielder, gelandang bertahan. Praktis ingin memperkuat lini pertahanan mereka karena pertandingan tinggal beberapa menit lagi. Mereka unggul 3-1. Kita lihat di tayang ulang barusan bagaimana fatalnya gerakan dari Gunawan tadi sebagai pemain belakang. Yeah. Dia tidak berhadapan langsung dengan Fas, tapi justru membelakangi Fas sehingga dia tidak lihat gerakan cepat yang dilakukan Fas. Dan blunder itu menjadi awal pertama kebobolan gawang Sriwijaya, Bung. Masih dikuasai oleh Wahyu. Sebuah crossing ke sisi sebelah kiri, berusaha dikejar oleh Sutikno. Dibayang-bayang oleh Supardi. Gagal melewati Arif Suyono, pergerakan Sutikno. Supardi kali ini. Firman Utina. Kontrol bola yang kurang cermat dari Firman Utina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Tersisa beberapa detik lagi babak kedua. Masih tertinggal Sriwijaya FC, tim bertabur bintang, juara Inter Island Cup dan juga Community Shield musim ini. Atas tim promosi dari divisi utama Delta Sidoarjo, tim yang berhasil menghuni posisi runner up pada divisi utama musim lalu di bawah Persibo Bojonegoro. Tersisa 2 menit tambahan waktu. Mampukah Sriwijaya FC memperkecil ketertinggalan mereka saat ini? Atau Delta Sidoarjo mampu menunjukkan kepada Indonesia
bahwa mereka layak untuk kembali bercokol pada kompetisi level tertinggi di Indonesia, Jarum Indonesia Super League. Arif Suyono, Firman Utina, Fahmi, pemain paling senior di kubu Delta Sidoarjo. Dirga Lasut, Supardi kali ini, sebuah crossing jauh ke depan yang dituju adalah Kit Kayamba Gams. Sutikno kali ini berusaha dikejar oleh Cristiano Lopez. Masih untung Fauzal Mubarok datang menyambut bola. Ponario Astaman. Masih Popon Astaman. Dirga Lasut, Popon Astaman lebar ke kanan. Supardi kembali dipatahkan oleh Anang Ma'ruf. Tersisa beberapa detik lagi. Sriwijaya FC dan pelanggaran kali ini. Wow, sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji oleh pemain Sriwijaya FC terhadap Fahmi. Ya, tindakan yang berbahaya bagi Ridwan. Ya. Yang jelas-jelas melakukan pemukulan di depan wasit. Melakukan gerakan yang sangat tidak perlu. Tampaknya dilandasi rasa frustrasi, Bung. Iya. Kita nantikan keputusan dari wasit Najamuddin melihat tindakan yang sangat tidak terpuji dilakukan oleh pemain Sriwijaya FC. Tampaknya Muhammad Ridwan setelah menerima sliding dari Fahmi. Ya, tampaknya dia emosi, tidak bisa menerima. Kita nantikan keputusan wasit Najamuddin. Ya. Dan tampaknya keputusan tegas diberikan oleh wasit Najamuddin terhadap Muhammad Ridwan dengan memberikan kartu merah, Bung. Ya, memang sulit untuk Najamuddin tidak mengeluarkan kartu merah. Kita lihat bagaimana dari gerakan memang pemukulan itu disengaja oleh mantan bek Pelita ini. Ini sangat disayangkan. Pemain senior sekelas Muhammad Ridwan masih mampu terpancing emosinya, sekaligus melahirkan kartu merah bagi Muhammad Ridwan. Ini adalah merupakan kartu merah yang kedua sepanjang 4 hari penyelenggaraan Jarum Indonesia Super League di awal musim ini. Pertandingan sore ini berlangsung sangat keras, terbukti dari kartu yang telah dikeluarkan oleh wasit Najamuddin. Sejauh ini, dari catatan yang kami miliki, sudah 7 kartu kuning ditambah 1 kartu merah yang baru saja diperoleh Muhammad Ridwan. Tendangan bebas pada detik-detik akhir babak kedua bagi Sriwijaya FC dihadapi oleh Kit Kayamba Gams dan juga Mahyadi Panggabean. Kita nantikan. Mahyadi Panggabean masih lemah, mampu terbaca oleh penjaga gawang Yanuar Fernando. Tendangan bebas yang dilepaskan oleh Mahyadi Panggabean sekaligus menjadi tendangan yang terakhir dan menjadi penutup babak kedua sekaligus mengakhiri pertandingan sore ini, berakhir dengan kedudukan 3-1 bagi Delta Sidoarjo melalui gol yang diciptakan masing-masing oleh Danilo Fernando, Ferry Aman Saragi, dan Marcio Souza.